ending yang sangat membaperkan. Apalagi untuk yang lagi jomblo. Halah, sak napas kalian nonton ini. Hai, apa kabar kalian semua? Sakit? Patah hati? Terserah kalian lah. Pada kesempatan yang tidak berbagai ini, saya akan menceritakan film yang bergenre romantis dari negara Jepang. Yamete kudasai, One-chan. Bukan. Film ini berjudul One Week Friends dan mendapatkan rating 7,0 di IMDb. Sekedar mengingatkan saja, jika nanti kalian suka dengan video ini, silahkan dipencet tombol suka, dan jika tidak ya sebaliknya. Tapi di subscribe ya. Oke, lanjut. Film ini bercerita diketahui di musim semi di sekolah SMA, yang dimana ada seorang laki-laki yang nantinya akan menyukai gadis cantik yang memiliki penyakit aneh. Nggak tahu apa namanya itu, pokoknya dia akan lupa ingatannya di setiap minggu itu berlalu. Tapi tidak dengan orang tuanya. Pokoknya kalau 1 minggu udah berlalu, lupa dia sama ingatan. Itu pokoknya. Ini adalah Haseyuki yang menyukai gadis cantik yang saya sebutkan tadi. Saat itu, dia tidak sengaja menemukan kartu perpustakaan milik Fujimiya Kaori, gadis cantik yang disukainya nanti. Karena kartu perpustakaan itu harum, dengan jiwa kejantanannya dia pun menciumnya. Sialnya, Fujimiya Kaori datang dan melihat tingkah anehnya itu. Mereka pun bertemu kembali di stasiun kereta api. Tetapi pada saat itu, Haseyuki tidak sengaja meninggalkan bukunya di dalam kereta. Sontak saja, Fujimiya Kaori yang melihat itu melemparkan bukunya kepada Hase. Disinilah benih-benih cinta itu tumbuh. Saat Hase melihat depan pengumuman, ternyata Hase satu kelas dengan Fujimiya Kaori. Hase pun buru-buru ke kelas untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi Fujimiya tidak ingat sama sekali. Hase yang jantan itu pun tidak menyerah. Ia bahkan memohon kepada Fujimiya untuk menjadi temannya. Tetapi dia diabaikan begitu saja. Hari-hari berikutnya dia kembali mencoba dengan segala cara agar bisa berteman dengan Fujimiya. Sampai-sampai dia mengikuti Fujimiya ke atap sekolah saat makan siang. Sialnya, makanan Hase jatuh karena ia terlalu ngebet untuk kena. Sisi baiknya Fujimiya mau membagi makanannya kepada Hase. Hase yang suka menggambar dan tergabung dalam klub seni memiliki ide untuk menggambar setiap kenangannya dengan Fujimiya di setiap ujung lembar buku yang dia pinjam di perpustakaan. Setiap kali ada kesempatan, Hase pun terus berusaha agar bisa menjadi teman Fujimiya. Tetapi pada akhirnya Fujimiya pun berkata jika dirinya tidak diperbolehkan mempunyai teman. Ada seorang guru yang melihat kegigihan Hase itu pun memberitahu keadaan Fujimiya yang sebenarnya, bahwa dia akan kehilangan ingatannya setiap 1 minggu berlalu atau di hari Senin berikutnya. Saat di hari Senin berikutnya, Hase pun mencoba untuk menyapa dan benar saja Fujimiya tidak mengingatnya. Saat di dalam kelas, ketika gurunya membahas tentang buku harian, Hase pun mempunyai sebuah ide. Ide Hase tadi yaitu mengajak Fujimiya untuk bertukar buku harian yang isinya hal-hal apa saja yang dilakukan dalam 1 pekan. Dan itu pun berhasil membuat Fujimiya bisa mengenal Hase di Senin berikutnya. Saat Fujimiya mulai lupa dengan Hase selalu memperkenalkan dirinya kembali sambil memberi buku hariannya. Sampai suatu ketika, Fujimiya yang sudah mulai luluh pun memberikan saran untuk membawa buku catatan itu setiap hari Jumat dan mengembalikannya di hari Senin pagi, supaya di setiap Senin pagi Fujimiya bisa langsung mengingat Hase. Adegan pun berpindah di mana Hase dan Fujimiya akan pergi ke tempat festival lampion. Di sana Fujimiya bertemu dengan teman lamanya, tetapi ia tidak mengingatnya dan langsung meninggalkan teman lamanya.
Kujo yang merupakan mantan pacar Fujimiya melihat Fujimiya dan menghentikannya sambil berkata, "Pengkhianat." Ingatan lama Fujimiya pun terngiang kembali, tetapi kali ini Fujimiya pingsan setelah mengingat ingatan lamanya. Saat terbangun, Fujimiya pun ditemani Hase di rumah sakit, tetapi Fujimiya tidak mengenalinya. Orang tua Fujimiya datang dan ingin berbicara dengan Hase. Ayahnya mengucapkan terima kasih kepada Hase karena membuat anaknya bahagia belakangan ini. Namun, hal itu membuat Fujimiya sering pingsan dan ayah Fujimiya pun menyuruh Hase untuk tidak menemukan anaknya lagi karena dia belum siap memiliki teman. Hase dengan berani menjawab akan melakukannya jika Fujimiya yang meminta. Keesokan harinya, Hase datang ke rumah Fujimiya untuk memberikan catatan harian yang berisi tentang kejadian setelah dia pingsan. Sampailah pada musim gugur tahun kedua. Saat itu, Fujimiya terlihat menemui Hase dan saling bertukar buku catatan. Kujo, mantan Fujimiya, ternyata sudah pindah ke sekolah Fujimiya. Saat itu juga, mereka langsung disibukkan dengan persiapan festival sekolah. Teman Hase yang bernama Saki yang menyukai Hase dari dulu penasaran dengan hubungan Kujo dan Fujimiya. Alasannya, karena saat itu di rumah sakit, Fujimiya menyebut nama Kujo. Kemudian, Saki pun mendatangi Fujimiya Kaori untuk mengatakan jangan pernah mempermainkan dan menyakiti Hase. Fujimiya pun menjawab, Hase adalah teman yang sangat berharga baginya. Saking senangnya Hase mendengar perkataan Fujimiya, dia sampai-sampai merusak tempat festival dan nyaris menghancurkannya. Hase pun menarik tangan Fujimiya dan mengajaknya berlari ke dalam perpustakaan. Di dalam perpustakaan, Fujimiya mengatakan ucapan terima kasih karena dia selalu ada sisinya. Hase pun tersenyum melihatnya dan terjadilah adegan yang mereka cuman pelukan bangke. Tapi lumayan sih. Teman Hase pun datang untuk meminta pertanggungjawabannya karena sudah merusak tempat festival. Di saat Fujimiya sendirian, Kujo datang dan mengatakan jika Fujimiya berkhianat kepadanya. Karena di saat Fujimiya akan pindah, mereka berjanji untuk bertemu terakhir kalinya. Ingatan Fujimiya kembali tetapi hanya terlintas saja. Kemudian dia berkata, "Aku datang." Keesokan harinya di saat acara festival sekolah, teman lama Fujimiya yang bernama Mayu datang. Karena Mayu sudah mengetahui penyakit Fujimiya, ia datang untuk meminta maaf atas apa yang sudah dia perbuat. Mayu yang sangat menyukai Kujo pun dulu berkata kepada Fujimiya jika Fujimiya seorang pengkhianat karena menyukai Kujo juga. Fujimiya pun tidak jadi menemui Kujo pada saat itu dan saat dia berlari, dia pun tertabrak oleh mobil yang melintas. Setelah Mayu menjelaskan semuanya, ingatan Fujimiya pun kembali. Sialnya, saat itu Hase sedang memeluknya. Sakitnya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ingatan tentang kenangan Fujimiya kepada Hase ketika dilupakan. Hase pun mencoba tegar, tetapi temannya tahu jika Hase hanya berpura-pura saja. Hase pun membakar buku hariannya karena ia merasa tidak berguna lagi. Di tahun kedua musim dingin, Hase melihat Gojo dan Fujimiya jalan bersama. Ia pun menyerah dengan semua ini dan mencoba melupakannya. Masih ingat gambar-gambar yang dibuat Hase di sejak halaman bawah buku yang ia pinjam? Dia sudah menyelesaikannya. Karena merasa sudah cukup, dia pun menyuruh adik kelasnya yang satu klub dengannya untuk mengembalikannya ke perpustakaan. Saat pulang, Hase melihat Fujimiya tersenyum padanya dan ternyata senyuman itu untuk Kujo yang ada di belakang Hase. Saat Kujo memberikan payung ke Fujimiya, Fujimiya mengingat jika ada pernah yang melakukan hal yang sama. Masuk ke tahun ketiga, hari-hari yang Hase jalani selalu penuh dengan kecewaan. Dia selalu terlihat murung saat ada di kelas. Sampai tiba akhirnya di hari kelulusan, Hase menemui Fujimiya dan memperkenalkan dirinya kembali. Hase hanya meminta pesan perpisahan kepada Fujimiya, tetapi Fujimiya hanya menulis kata, "Selamat kepadamu teman kelasku."
Pena dari Hashi masih digunakan oleh Fujimiya, tetapi ia tidak tahu jika pena itu dari Hashi. Saat akan pulang, Fujimiya mendapat panggilan dari perpustakaan bahwa ada buku yang belum dikembalikan. Dulu saat Hashi ingin memperpanjang buku, dia lupa membawa kartu perpustakaan dan Fujimiya pun mengatakan pakai punyaku saja. Saat Fujimiya bingung, adik kelas Hashi datang dan mengatakan bukunya berada padanya. 俺が預かってたんだ。本当だ、もっと早く言ってよ。 Saat petugas perpustakaan memeriksa buku tersebut, ternyata banyak coretan. Dia berkata harusnya tidak boleh dicoret-coret. Lalu Fujimiya melihatnya karena merasa tidak pernah mencoret, apalagi menggambar. Saat dilihat dari awal sampai akhir, dia teringat bahwa itu adalah kenangannya bersama Hashi, orang yang selalu berjuang agar bisa berada di sisinya. Saat mengingat hal yang sangat penting ia lupakan, ia pun mencari Hashi ke setiap titik sekolah, tetapi tidak bertemu. Kemudian ia teringat atap sekolah di mana ia membagikan makanannya pada waktu itu. Fujimiya pun menemukannya dan mengatakan, "Jadilah temanku selamanya, apapun halangannya." Aduh. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membaperkan. Apalagi untuk yang lagi jomblo. Alah, sak napas kalian nonton ini. Udahlah ya. Gak ada kesimpulan. Ntar kalian unfollow hidup kalian. Oke. Hello. Buset, capek juga ngomong serius kayak gitu. Sampai serak dong. Horor. Atau aku harus rubah suaraku. Selamat pagi. Coba ya. Bentar. Saat dilihat dari awal sampai akhir, dia teringat bahwa itu adalah kenangannya bersama Hashi, orang yang selalu berjuang agar bisa berada di sisinya. Saat mengingat hal yang sangat penting ia lupakan, ia pun mencari Hashi ke setiap titik sekolah, tetapi tidak bertemu. Kemudian ia teringat atap sekolah di mana ia membagikan makanannya pada waktu itu. Wah, mantap juga ya. Dah lah. Ini kok masih ada lambang merah? Masih nyala ya ini? Sialan.